sampaikan 7 pertanyaan terkait pandemi yang sudah begitu banyak membuat rakyat menderita. Begitu banyak anggaran yang digelontorkan, tapi tak ada tanda-tanda bahwa program yang dilakukan oleh para pembantu presiden itu efektif mengatasi persoalan. Pertanyaan rakyat ini kami sampaikan sesuai fungsi pers untuk pencerdasan kehidupan bangsa, serta mengawal tujuan bernegara. Semua pertanyaan ini tidak sembarangan kami sampaikan, melainkan setelah terlebih dahulu melakukan investigasi jurnalistik berdasarkan data-data yang kredibel di seluruh dunia. Secara garis besar, 7 pertanyaan rakyat ini adalah: pertama, kami mempertanyakan penetapan pandemi tanpa pernah melakukan pembuktian sebab akibat antara tersangka virus dengan penyakit menular. Yang ada selama ini cuma virus media dan virus teori, tanpa pernah lakukan pembuktian sebab akibat. Kedua, kami mempertanyakan indikator tes COVID yang tak pernah diaudit. Semua dokter hanya mengikuti instruksi dari produsen alat tes. Padahal tak ada dasar penelitian indikator tes itu dibuat berdasarkan tersangka virus yang sudah memenuhi pembuktian sebab akibat yang solid dengan penyakit menular. Akibatnya, penyakit bawaan dianggap COVID sehingga jumlah kasus seolah tinggi terus. Ketiga, mengapa hampir semua dokter, termasuk para penasihat presiden dan menteri-menteri, tak ada yang sadar pentingnya pembuktian sebab akibat tersebut. Keempat, tentang vaksin yang dipropagandakan manjur, tapi Menkes sendiri bilang vaksin tak membuat kebal COVID. Jadi vaksin ini manjur atasi COVID atau manjur habiskan anggaran? Kelima, tentang data resmi dari PBB, terbukti bahwa selama pandemi tahun lalu, tingkat kematian dunia tidak bertambah. Keenam, negara-negara besar lain seperti China, Amerika, dan Rusia tidak mewajibkan vaksin pada warganya. Kenapa Indonesia begitu overacting, tega mendenda rakyatnya sendiri? Ketujuh, sampai kapan drama virus anggaran yang tak pernah dilakukan pembuktian sebab akibat dengan penyakit menular ini dilakukan? Pertanyaan rakyat yang pertama untuk Presiden tentang penetapan pandemi tanpa pembuktian sebab akibat antara tersangka virus dengan penyakit menular. Mari kita lihat timeline resmi WHO. Tanggal 31 Desember 2019, WHO menerima info berjangkitnya penyakit misterius di Wuhan. 2 minggu kemudian, tanggal 12 Januari 2020, WHO mengklaim sudah berhasil memetakan genetik spesies virus baru. Sudah dikasih nama pula, COVID-19. Penelitian cuma 2 minggu, bisa tetapkan pandemi di seluruh dunia. Apa dasarnya? Dasarnya adalah penelitian tanggal 10 Januari 2020 di Wuhan dan 13 Januari 2020. Betul si tersangka virus itu adalah penyebab penyakit menular di Wuhan. Analogi sederhananya, WHO periksa penyebab kebakaran. Di setiap TKP kebakaran, ada banyak orang pakai baju kuning. Maka orang-orang berbaju kuning itu divonis sebagai penyebab kebakaran. Padahal itu pemadam kebakaran yang sedang memadamkan api. Dan semua media, semua dokter berteriak, "Awas, orang berbaju kuning itu adalah penyebab kebakaran." Dalam sampel pasien itu ada banyak makhluk mikro. Ada jamur, bakteri, sel imun, virus pun ada macam-macam, bukan cuma satu. Seharusnya diteliti dulu makhluk mikro mana yang menyebabkan penyakit menular. Kalau asal comot dan asal tuduh tanpa dilakukan pembuktian sebab akibat, maka indikator tes pasti meleset terus. Yang nggak sakit dibilang sakit karena indikatornya. Dan vaksin sudah pasti salah sasaran. Pandemi tak akan selesai. Coba tanya pada semua dokter-dokter profesor pakar, penentuan spesies baru COVID itu penelitian tanggal berapa, di mana? Pasti nggak tahu. Semua cuma baca berita-berita media dan teori-teori textbook. Kasih lihat 2 penelitian ini. Tanya lagi, halaman berapa pembuktian sebab akibatnya? Pasti nggak ada. Modus pandemi seperti ini bukan baru terjadi sekarang, tapi sudah terjadi sejak 37 tahun yang lalu. 99% orang, termasuk para pakar kesehatan, nggak ada yang sadar. Yang sadar dan protes hanya yang sekelas pemenang Nobel seperti penemu virus HIV dan penemu PCR. Itulah narasumber kami.
Memang sejak zaman AIDS, pandemi ditetapkan tanpa melakukan pembuktian sebab akibat antara si tersangka virus dengan penyakit menular. Jadi ini bukan soal percaya atau tidak percaya, tapi soal dasar ilmiah pembuktian sebab akibat. Karena pondasi pembuktian sebab akibatnya nggak ada, maka seluruh bangunan COVID, masker, lockdown, vaksin nggak ada dasarnya. Pertanyaan kedua dari 7 pertanyaan buat Presiden tentang indikator tes COVID yang tak pernah diaudit. Semua orang ketakutan COVID karena lihat statistik. Lihat rumah sakit pada penuh, famili saya kena COVID, dan lain-lain. Itu semua akibat indikator tes yang tak pernah diaudit. Ada 3 metode tes yang umum digunakan di seluruh dunia. Kita ambil referensi dari Health Plus, Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapore. Metode tes COVID yang dianggap paling akurat adalah